Halo, Assalamualaikum sahabat tani, sahabat koperasi dan teman-teman sahabat ekspor. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami tim Koperasi Mutiara Cahaya Baru berkesempatan untuk melakukan pelatihan laporan keuangan, dokumen ekspor, perpajakan, dan penyerahan alat produksi bersama Kementerian Perindustrian Lampung Timur tahun 2022. Sebagai desa devisa klaster lada hitam di Desa Sukadana Baru, Marga 3 Lampung Timur, yang memang belum mempunyai sistem penjualan secara ekspor untuk komoditas lada hitam. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan juga LPII selalu mendorong supaya lada hitam di tempat kami bisa ekspor sendiri melalui wadah koperasi. Sahabat koperasi, memang untuk mewujudkan perlu proses dan perjalanan yang tidak sebentar, mulai dari membentuk wadah atau badan usaha sampai dengan pemilihan biji lada hitam yang sudah sesuai dengan permintaan negara lain. Masing-masing negara ini mempunyai standar kelayakan untuk mutu ladanya. Maka dalam kesempatan pelatihan ini dihadirkan beberapa narasumber yang sudah kompeten di bidang ekspor lada hitam. Narasumber yang dihadirkan saat ini adalah dari Dinas Perpajakan, Bea Cukai Sumbakbar, dan pendampingan penyusunan keuangan untuk Koperasi Mutiara Cahaya Baru. Kadang sebagai pengusaha itu tidak selalu menguntungkan. Untuk usaha mungkin yang dengan perkenalkan dulu, saya Dwi Harmawanto. Di sini sebagai Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas di Kanwil Bea Cukai Sumbakbar, namanya Sumbakbar, Sumatera bagian barat. Jadi kakak kami ada di Bandar Lampung. Gimana sih prosesnya ekspor? Sebenarnya mudah, bagi ini desa devisa. Jadi kita harapkan nanti kita tidak hanya sampai di sini, benar-benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua itu nggak hanya kita terima tadi perpajakan, sekarang masalah ekspor, gitu kan ya. Tapi gimana caranya nanti bisa ekspor? Memang kesempatan ini kesempatan yang bagus sekali ya. Terima kasih ya dari LPI, dari Pak Kiram ya, dari Pak Dwi. Mensosialisasikan dari teman-teman UMKM, teman-teman calon ekspor itu nggak gampang. Nggak gampang itu karena apa? Kadang karena kita nggak kenal. Jadi bapak-bapak ibu itu nggak kenal. Kalau udah kenal enak nanti. Sampai punya telepon saya, telepon ini dari Pak, saya mau ekspor nih, gimana caranya? Nanti sudah gitu-gitu aja. Kalau sekarang kan kemarin-kemarin juga bayanginnya gimana ya, nah gitu. Nanti dokumennya seperti apa ya? Padahal itu nanti sebenarnya gampang sekali. Sejauh ini lebih mudah kita menjadi eksportir barang komoditi ya, karena itu pasarnya jelas, ada pembelinya jelas. Biasanya juga ada nggak selama ini pembeli itu datang ke sini? Ada kan? Sebenarnya kayak gitu. Pembeli itu udah lokal apa enggak yang mau diekspor? Udah ekspor langsung. Berarti tinggal selangkah lagi gitu dari sini bapak-bapak di Buris gitu, sudah selangkah lagi. Ini sebagai desa devisa kita menjadi eksportir. Karena pembelinya sudah ada, barang sudah ada. Salam ekspor, lila dunia. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Jonathan Pardede, anggota dari Pak Dwi. Saya bersama Hakim dan Pak Ramot. Izinkan kami menjelaskan proses ekspor kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, ekspor itu apa? Saya mau tanya nih, ada yang udah kenal bea cukai belum? Makhluk apa bea cukai itu? Mengapa nama kami Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian barat? Karena wilayah kerja kami di pantai pesisir barat Pulau Sumatera. Seperti itu singkatnya. Lalu bea cukai ini ngapain sih? Ada di Indonesia ini, mereka ngapain aja kerjaannya? Nah, yang pertama, kami Pak, Bapak Ibu, mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan negara itu apa? Kalau yang kami kumpulkan ada bea masuk untuk barang-barang
impor, bea keluar untuk barang-barang ekspor, dan cukai. Yang kedua, kami melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Bagaimana caranya? Kami bekerja sama dengan instansi lain, Polri, TNI, BNN. Contoh barang-barang berbahaya yang kita cegah masuk ke Indonesia adalah narkotika. Selanjutnya, yang sekarang kami lakukan pada saat ini, kami membantu fasilitasi perdagangan supaya Bapak Ibu dari Desa Sukadana Baru ini siap ekspor. Lalu yang terakhir, kami tentunya mendukung industri dalam negeri supaya bisa bersaing dengan industri di luar negeri. Sederhananya, ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri. Sederhananya seperti itu. Kalau bahasa undang-undangnya seperti ini Bapak Ibu, daerah pabean. Ada 5 komoditas ini yang terkena bea keluar atau pajak ekspor. Yang pertama, biji coklat. Kedua, produk hasil pengolahan mineral logam, contohnya itu konsentrat timah, konsentrat biji besi. Selanjutnya ada CPO, ya lebih familiar kita kenal dengan minyak goreng, seperti itu. Selanjutnya kayu dan kulit, kayu olahan, ataupun ya kulit kerbau atau kambing. Selanjutnya ada produk mineral dengan kriteria tertentu, contohnya itu nikel dan bauksit, Pak. Seperti itu. Kenapa barang-barang ini kena bea keluar? Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, supaya mencegah ekspor barang mentah dari Indonesia. Alangkah baiknya ekspor barang mentah itu diolah dulu di Indonesia sehingga bernilai lebih tinggi, berbadan hukum. Nah, itu bentuknya bisa Bapak Ibu lihat, CV, firma, PT, Persero, Perum, Perja, Koperasi. Selanjutnya memiliki NPWP. Selanjutnya ketiga memiliki salah satu izin SIUP dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian. Selanjutnya ada PMDN dan PMA. Salah satu saja. Kami coba gambarkan secara singkat Bapak Ibu. Eksportir membuat dokumen namanya pemberitahuan ekspor barang. Itu seperti apa bentuknya Pak? Kita bagikan. Lalu bagaimana setelah PEB itu dituang? Apakah sudah siap ekspor? Tentu tidak. Menunggu dokumen ini Pak. NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Jadi di situ bisa dikategorikan apa yang akan kita ekspor masuk ke dalam klasifikasi mana, dan apakah barang yang kita ekspor ada ketentuan larangan dan pembatasannya atau tidak. Sahabat Koperasi, dalam pertemuan ini pun banyak sekali dari anggota mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan dan sekaligus menanyakan dari mana memulai kegiatan ekspor dan negara tujuan sampai dengan harga yang layak untuk pembelian dan juga penjualan terkait dengan berapa besaran pajak yang harus dikeluarkan nantinya. Ini saya sudah dari awal Pak, bahkan melalui balai karantina untuk kandungan yang selama ini petani tidak ketahui, untuk kandungan E. coli-nya, untuk batas maksimal negara tujuan berapa, batasan yang tidak ditoleransi itu minimal maksimalnya. Ini alhamdulillah untuk produk kami khususnya lada hitam ini di bawah ketentuan negara di dunia untuk ketentuan batas kandungan lain yang ditoleransi, masih safety dan aman untuk dikonsumsi seluruh warga dunia. Nah, permasalahannya kalau kami mengacu apapun bentuknya, yang jelas kami terkendala dengan di harga. Kami masih kalah kalaupun toh melalui jasa paket JNE, DHL ataupun via pos, yang jelas cost kami masih tinggi kalaupun toh harus bersaing dengan harga buyer yang ada di negara tujuan kami, tujuan kita. Ini kendala. Jadi kalau misalkan dengan ketentuan kita bisa ekspor, ya mungkin dengan nilai gram mungkin bisa sepanjang ada margin keuntungan, sehingganya kalau misalkan asumsi kami sebelum banyak mendapat
arahan dari pelaku-pelaku pemangku kebijakan yang jelas ekspor dengan jumlah yang besar. Tapi itu tidak mungkin kami laksanakan untuk kemarin-kemarin, tapi kami dorong, kami siap untuk bagaimana grafik kita itu untuk menyasar dan meningkat, bahkan untuk program gratieknya dari pusat ini bisa nggak ketan 1 kali ekspor dan bisa berkelanjutan. Ini tidak mampu untuk bersaing dengan harga pasar dengan jumlah yang banyak, dengan kualitas yang bagus, tapi terkadang harga ini lebih rendah. Nah, ini yang menjadi kendala. Bagaimana kalau misalkan kami masih untuk semangat ataupun target kita ke ekspor, ya kembali bukan hanya bimbingan arahan, kami untuk ditempatkan untuk menjadi Satpan siapkan barangnya seperti ini dengan kuantitas seperti ini, kualitas seperti ini, udah Satpan yang jual, nanti kami yang fasilitasi. Mungkin ini salah satu bentuk yang kami harapkan, Pak. Disadari tidak sadari di tahun 2005, 2006, 2007 dari seluruh penjuru dunia ini masuk ke Sukarno Pengeluaran. Dia belajar budidaya, tapi intensifnya mungkin apakah pemerintah memang konsen dan serius sehingganya kayak Vietnam mampu menjadi kompetitor untuk produk black peppernya di dunia. Ternyata sekarang kiblatnya untuk ekspor, negara eksportir justru di Vietnam. Nah, ini ada apa? Ada apa? Pertanyaannya kembali mungkin dari sistem konsistennya sehingganya Vietnam ini mampu untuk menembus pasar dunia untuk ekspor lada. Ternyata untuk dari Indonesia pun masuk ke pasar Vietnam untuk ekspor atas nama negara Vietnam. Ini salah satunya. Terus untuk yang saya garis bawahi, tepatnya di Oktober 2020, beliau Pak Gubernur Lampung, Pak Anil Junaidi juga mengawal untuk logo Lampung tidak hilang, untuk salah satu logo dengan buah lada. Lampung Tanolado ini bisa bertahan untuk di Lampung. Tapi kembali konsep dari pemerintah provinsi khususnya bagaimana untuk menyemangati dan mempertahankan habitat lada yang ada di Lampung, khususnya di Sukarno Baru sebagai desa produsen lada hitam. Karena apa, Pak? 2020, 2021, 2022 dengan cuaca yang tidak menentu, kami terkendala dengan produksi buah per tahun karena tidak ada kemarau. Faktor cuaca kita nggak harus menyalahkan dengan alam, tapi setidaknya untuk standar harga kami dikasih kepastian harga, Pak. Kalau menurut saya ini masih menjadi nadinya Lampung untuk bagaimana kebijakan pemerintah untuk menentukan kesejahteraan petaninya. Ternyata menurut saya ini, Pak, mungkin saya salah menilai, tapi yang jelas pelaku eksportir Lampung ini masih mampu mengendalikan untuk sistem Provinsi Lampung dalam harga dasar lada setiap kami berproduksi. Dengan kata-kata akuntansi kali ya. Gimana pertama kali mendengar kata akuntansi? Langsung kritik atau musik? Musik. Ya. Atau ada yang sudah biasa itu? Biasa. Bu Sabu? Cantik. Oh, mungkin gue. Yang penting apa gitu ya. Walaupun temanya masih di teknik, kalian berbisnis lada hitam gitu ya. Sebetulnya bahasa bisnis dengan para pengusaha lada lainnya itu bisa menggunakan bahasa bisnis ini, yaitu akuntansi. Di mana bahasa bisnisnya kita gunakan namanya bahasa bisnis. Di akuntansi kita nanti bisa menghitung. Betul nggak nih? Produktif nggak nih sebetulnya asetnya ini? Jangan-jangan kalau kita banding sama desa sebelah masih 500 juta, desa sebelah sudah dapat hasil 100 juta 1 bulan dengan aset yang sama di desa kita 500 juta, itu baru menghasilkan berapa? Cuma 10 juta. Desa sebelah sudah bisa menghasilkan 50 juta, desa kita baru menghasilkan 10 juta.
dari mesin yang sama. Kira-kira itu kondisi yang bagus atau bagus ya, bagus sekali. Nah, bagus ya. Bisa dibilang kan desa sebelah kinerjanya itu udah 5 kali lipat, betul? Sebulan pendapatannya udah bisa 50 juta, kita cuma 10. Jangan-jangan mesinnya sama tuh. Nah, masalahnya kalau cuma diomongin doang, nanti cuma dari kabar mulut ke mulut, betul nggak Bu? Nah, jembatannya adalah semua itu bisa didokumentasikan, bisa dilihat, bisa dihitung dengan bahasa bisnis. Itulah akuntansi. Nah, cuma akuntansi ini kan isinya apa Bapak sekalian. Ada panduannya, ada standarnya, ada aturannya. Tuhan. Nah, jadi kalau nanti ada yang sudah jago Excelnya, ngerti makro, suka ngoprek-ngoprek gitu ya, pengen dibuat sesuai kebutuhan, nah itu bisa. Ya, jadi dan cukup mudah dibandingkan kalau misalkan pakai program, misalkan database, atau Visual Basic, atau misalkan pakai C++, itu teman-teman yang IT udah tahu tuh biasanya. Nah, ini Excel ini kelebihannya simple, sederhana, dan mudah untuk dimodifikasi. Nah, tentunya aplikasi ini bisa juga dimodifikasi kalau kebutuhannya untuk UMKM atau perusahaan atau punya usaha perorangan. Nah, itu secara prasarana. Nah, ini dia betul Pak. Nah, terus kami pun untuk aplikasi ini belum support. Emang itu lebih kompleks. Tapi untuk dari sekilas semacam biasa jual beli, ya. Mau dikembangkan sendiri pun boleh. Makanya saya senang banget kalau Pak ikut backgroundnya IT. Ini kalau udah orang IT, udah setengah jalan ya. Tetap doa. Kalau mau ngomongkan sesuai kebutuhan yang spesifik di sini itu jauh lebih mudah. Itu kategorinya aset harta lancar atau aset lancar. Kenapa disebut aset lancar atau aset baris? Sebetulnya aset barisnya masih kosong sih sebelum kita jurnal itu sudah kosong. Nelayan apa Bapak Ibu kita kasih tahu begini ya, alhamdulillah sekarang mereka sangat antusias ekspor karena ketika diekspor harganya naik. Saya doakan juga Bapak Ibu nanti bisa mengemas ya di koperasi ini mungkin ya bertambah, tidak hanya simpan pinjam atau hanya mendapatkan modal tapi juga bisa meningkatkan nilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali sudah difasilitasi berupa pelatihan mengenai akuntansi ataupun laporan keuangan di dalam memanage koperasi kita Mutiara Jaya Baru di desa kita Sukadana Baru dan support yang lainnya dari pihak-pihak terkait. Untuk itu kita harus mengapresiasi atau menyambutnya dengan rasa gembira dan rasa tanggung jawab untuk seluruh anggota koperasi. Artinya apapun harus kita selesaikan secara baik-baik. Artinya jangan sampai ada konflik kepentingan di dalam koperasi itu sendiri. Itu yang perlu diingat dari kawan-kawan anggota koperasi. Jadi saya di sini juga akan menyampaikan sedikit mengenai filosofi di dalam kelompok kita. Saya mempunyai moto di dalam koperasi kita, yaitu dengan membangun kepercayaan itu adalah berawal dari integritas atau kejujuran. Membangun kepercayaan itu dengan kejujuran. Ini adalah modal agar organisasi koperasi kita tetap solid. Artinya tetap bisa terjaga sampai nanti ke depan, sampai jangka panjang. Jangan ada konflik kepentingan. Itu yang saya harapkan selaku ketua di koperasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun kita sudah melewati pelatihan selama 3 hari kemarin ya. Dari mulai tentang perpajakan, biaya cukai, dan laporan keuangan. Semoga apa yang sudah diberikan oleh para narasumber benar-benar bisa kita Bapak Ibu pahami
bisa diterapkan nanti dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi bisa meningkatkan produksi ladanya, bisa membuat laporan keuangan yang baik, kita bisa melakukan ekspor dengan baik. Itu harapan kita bersama. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengucapkan terima kasih kepada LPI yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pelatihan ini walaupun terdapat kekurangan di sana sini. Saya selaku wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara pelatihan kita ini dengan mengucap lafal hamdan. Alhamdulillah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan 4 hari saya nyatakan ditutup. Saya selaku pengawas dari awal hingga akhir mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota koperasi Tiara Cahaya Baru. Kita harus disiplin. Nah, upayanya koperasi ini bisa ada untuk kesempatan mengekspor, ada bahasa ekspor itu mudah, tapi mudah benar di lapangan kita ketemu dengan pasarnya. Nah, yang saya sayangkan tuh ini masalah harga. Semoga Ibu Yeni ataupun dari Dinas Perindustrian, Perda dan yang terkait dari pusat mudah-mudahan diberikan kesehatan awal hingga akhir dan bisa beraktivitas kembali dan mendampingi beberapa yang ada di Kabupaten Kabupaten